Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih. Kalian sudah mengisi absensi di link. Sudah ya. Bagus. Kalau sudah mengisi absensi artinya kamu sudah disiplin. Karena apa? Karena disiplin itu merupakan kunci keberhasilan kalian semua. Kamu masih tahu nggak apa yang disebut usaha ekonomi? Tapi dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan belajar pengaruh sosial ekonomi terhadap kegiatan ekonomi. Tinggal di pantai. Marilah kita berdoa dulu. Coba kamu pimpin doa, Sabian. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita, subtema 2 tentang benda alam dan kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat mengelompokkan benda-benda dalam satu tunggal atau senyawa berdasarkan zat penyusunnya. Kemudian dapat menyimpulkan senyawa dan campuran berdasarkan zat penyusunnya. Menganalisis hubungan kegiatan ekonomi dengan kondisi masyarakat dan dapat menghasilkan hasil identifikasi kegiatan ekonomi. Kegiatannya nanti kamu mengamati benda-benda, kemudian kamu tuliskan itu termasuk benda tunggal atau campuran. Kemudian kamu nanti melakukan percobaan sederhana. Kemudian kamu dapat menyimpulkan dari hasil percobaan. Kemudian nanti kamu mengamati kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ini gambar apa, Nak? Gula dan air, Pak. Gula dan air, pinter. Ditambah lagi apa kira-kira? Di situ. Ya, ya, pinter. Ya, pinter. Ada pewarna. Kalau Pak Guru nanya, ini termasuk zat tunggal apa campuran? Campuran. Campuran dari apa dan apa? Campuran dari gula dan air. Campuran dari gula dan air, pinter. Gula, pinter. Gula termasuk ya tunggal apa campuran? Tunggal. Ya gula termasuk ya tunggal apa campuran? Ya tunggal, pinter. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang, dinamakan materi. Sedangkan zat tunggal atau zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, tadi zat tunggal berarti ada dua. Yang satu unsur, yang satu senyawa. Nah, unsur nanti dibagi menjadi dua. Unsur logam dan unsur non-logam. Belerang. Oh, belerang, pintar. Belerang. Ini apa? Karbon. Itu belerang dan karbon itu termasuk unsur non-logam. Tadi kan materi ada dua, unsur dan senyawa. Nah, ini contoh senyawa. Ini apa nih? Gula. Mengapa gula senyawa? Gula kalau itu gula, oleh karena itu gula, air dan garam dikatakan senyawa. Jelas ya? Bedanya senyawa ya. Kalau belerang nih ya. Ini satu tunggal nih, belerang sulfur. Lambangnya kalau kamu nanti lihat sulfur itu lambangnya S. Karbon lambangnya C. Gitu. Besi lambangnya Fe. Tembaga lambangnya cuprum, maka ditulis Cu. Emas itu lambangnya apa ya? Aurum, AU. Wah. Nih. Jadi campuran sekarang kita masuk campuran. Campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih. Tadi kamu udah Pak Guru contohkan tadi di gambar awal, sirup. Sirup itu campuran karena apa? Sirup ada gulanya, ada airnya, ada zat pewarnanya, ada perasanya gitu. Nah, campuran di sini dibedakan menjadi dua. Campuran yang betul-betul menyatu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dipisahkan lewat saringan atau apapun, itu namanya campuran yang homogen. Sedang campuran yang masih bisa dipisahkan itu termasuk campuran yang heterogen. Nih ada homogen, ada heterogen. Kan contoh. Ini gambar apa nih, Nak? Ini apa nih gambar pertama, gambar apa? Sirup. Itu nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa termasuk homogen apa heterogen?
Homogen. Homogen, pinter. Air teh bisa dipisahkan apa enggak? Tidak. Tidak. Maka air teh termasuk homogen apa heterogen? Homogen. Kemudian yang kedua, Pak Guru contoh air kopi. Air kopi termasuk homogen apa heterogen? Heterogen. Karena apa? Alasannya kenapa? Karena Endapan dan Ya, ada endapannya, bisa dipisahkan. Kamu lihat ini nih, benda-benda ini, gambar ini. Kamu tulis namanya sirup, termasuk kategori campuran atau zat tunggal. Ada yang sudah? Ayo Arolia. emas termasuk zat tunggal unsur. Oke, pintar. Terus. Garam termasuk zat tunggal senyawa. Oke, pintar. Terus. Sirup campuran homogen. Campuran homogen, pintar. Tembaga termasuk zat tunggal unsur. Ya, pintar. Terus. Air termasuk campuran homogen. Oke, terus. Kopi termasuk campuran hidrogen. Oke, jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Oke, Zat tunggal terus. dibagi menjadi dua, Ya. yaitu unsur dan senyawa. Oke, bagus. Terus. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis zat. Ya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Oke, pinter. Bagaimana teman-teman semua nih, jawaban temanmu nih, betul kan? Wah, bagus, berarti tadi udah benar semua nih. Aurelia tadi menjawabnya udah benar semua. Oke, Pak Guru lanjutkan, semua videonya dibuka biar kelihatan wajah-wajahmu yang ganteng. Sini sekarang Pak Guru akan melakukan sebuah percobaan larutan homogen dan heterogen. Nah, Selamat pagi anak. Kali ini Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan percobaan sederhana. Percobaan yang Bapak lakukan untuk mengetahui larutan homogen dan larutan heterogen. Lalu kamu amati, lalu kamu bandingkan kedua larutan tersebut. Kamu membuat laporan sederhana. saja. Sifat larutan gula apa kamu tulis? Sekarang pakai pensilmu. Sifat larutan kopi apa? Kemudian kamu tarik kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Larutan gula adalah homogen. Sifat larutan kopi adalah hidrogen. Kesimpulannya adalah sifat larutan gula adalah homogen karena homogen tidak dapat dipisahkan kembali. Sifat larutan kopi adalah hidrogen karena masih bisa dipisahkan. Oke, pinter, bagus. Ada yang lain coba, Kaira? Larutan gula adalah campuran homogen. Ya. Sifat larutan bagus. kopi termasuk campuran heterogen. Ya. Kesimpulannya, larutan gula termasuk homogen karena tidak memiliki endapan dan tidak bisa dipisahkan. Ya, bagus. Sementara larutan kopi termasuk heterogen karena memiliki endapan dan bisa dipisahkan. Ya, jadi bagus semuanya, benar, bagus. Semuanya udah sampai sini jelas belum? Nih. Sudah jelas, Pak? Tadi kalau susu termasuk apa? Campuran homogen. Campuran homogen nih. Dengarkan lagu ini sampai plus itu menggambarkan Indonesia itu seperti kolam susu, seperti larutan yang homogen tadi. Plus itu menggambarkan Indonesia itu seperti lautan susu. Tanah kita tanah surga. Wah, nih indah sekali bukan nih? Ini gambar-gambar tanah air Indonesia ini. Tapi mengapa Indonesia kok banyak orang Indonesia masih di bawah garis kemiskinan itu? Kata Kus Plus tadi tanah kita tanah surga. Ditancapkan aja udah jadi tanaman. Tapi mengapa nih Indonesia kok masih banyak orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan? Kira-kira apa? Karena ekonomi kebutuhan sehari-hari. Karena itu sehari apalagi Karena Indonesia belum pintar dalam memanfaatkan Oke. sehari-hari, Pak. Oke, ada yang kurang pintar dalam mengelola sumber daya alamnya, boleh. Apalagi Kurang sumber daya, Pak. kurang sumber daya manusia, boleh, bagus. Jadi Indonesia itu sebetulnya kaya raya nih. Lautnya luas,
Kalau kira-kira kalau Pak Guru nanya di laut itu yang kira-kira bisa kita kembangkan itu apa coba? Garam, Tambak ikan. apa lagi? Apa lagi? Pinter. Menangkap ikan dengan Menangkap ikan pinter. Apalagi? Mutiara pinter. Banyak. Jadi sebetulnya Indonesia itu punya kekayaan yang banyak. Mutiara kalau laut rumput aja. laut, Pak. Ya rumput laut. Padahal kalau di kota kebanyakan mata pelajaran apa? Perindustrian. Perindustrian pinter. Apalagi? Perdagangan. Dan perdagangan, Pak. Iya, perdagangan. Apalagi? Bidang jasa. Bidang jasa itu apa? Ya berdagang, kantor, dokter, dan lain sebagainya itu cocok hidup di kota. Oleh karena itu sebetulnya kegiatan ekonomi itu bisa terkait dengan kehidupan sosial. Kalau orang di pantai maka jangan dagang, yang dulu ya tadi ternak ternak mutiara, tambak udang, menangkap ikan, nelayan dan sebagainya. Kalau kamu hidup di gunung, apa yang bisa dikembangkan? Bisa rekreasi gunung, bisa tanaman sayuran, tanaman bunga, tanaman perkebunan, teh dan lain sebagainya. Kalau kamu tinggal di kota, maka apa yang bisa kamu lakukan? Bisa berdagang, bisa menjual jasa, bisa menjadi buruh industri. Kamu coba sekarang kamu amati. Nah ini yang dapat satu kegiatan apa? Pelelangan ikan pinter, pelelangan ikan termasuk kegiatan konsumsi apa kegiatan distribusi apa kegiatan produksi? Distribusi, Pak. Yang nomor 3 gambar apa? Perkebunan sayur itu kira-kira orang yang buat di mana cocoknya? Di gunung. Itu termasuk kegiatan distribusi apa konsumsi? Apa Produksi, Pak. Jadi secara umum kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi 3: produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu membuat barang, kalau distribusi itu menyalurkan. Contoh tadi pedagang ikan, pedagang pasar. Dan bentuk kegiatan ekonominya kamu cukup tulis produksi, konsumsi, atau distribusi. Ciri-cirinya kamu tulis tempat tinggalnya aja. Ya, kemudian karakter yang dimilikinya seperti apa? Udah. Udah, siapa yang jual? Silakan. Bapak. Ya, Bapak. Yo. Saya. Siapa sekarang? Ya. Ya, baca itu. Hasilmu. Bentuk kegiatan ekonomi produksi, Terus? ciri pedesaan, Terus? Sifat dari Karakter yang dimiliki jujur, bekerja keras. Oke, kalau tadi jujur dan bekerja keras. Nih ciri-cirinya. Petani tinggal di mana? Di pedesaan dan di perkotaan. Di kota ada tanah. Itu. Jadi kalau petani itu adalah kegiatan produksi. Oke, yang kedua Pak. Kegiatannya, kemudian bentuk ekonominya apa, ciri-cirinya apa, karakternya apa. Waktunya 2 menit. Sudah, Pak. Sudah? Bapak. Sudah, silakan baca. Sudah. Tambah kegiatan nelayan. Ya. Bentuk kegiatan ekonomi produksi. Oh, produksi. Ciri-ciri Ya. karakter dan dimiliki ramah dan pekerja keras. Ramah dan bekerja keras, pintar dan mudah. Jadi kalau perkembangan ramah dan bekerja keras. Kesimpulan daripada kegiatan ini, materi adalah suatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Kemudian zat tunggal disebut zat murni. Zat yang komponennya hanya satu materi. Sedangkan unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi lebih sederhana. Kemudian kegiatan ekonomi ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana kegiatan hari ini? Pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Besok ketemu lagi. Kita akan bahas tentang iklan. Ya, kita akan bahas tentang iklan dan ini apa namanya, nilai persatuan dan kesatuan. Siapa yang mampir tutup sebelum
apa namanya kegiatan Selamat siang. Terima kasih.